Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing, 5 karakteristik cloud computing. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Ini adalah kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ardhidharma Mayaka Nugroho. Yang kedua, Wawas Mufid Wardaya. Yang ketiga, Abdul Rahman Syah. Dan yang keempat, Abdul Rahim Syah. Oke, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi atau seperti server, penyimpanan, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. 5 karakter cloud computing. Yang pertama, broad network access. Yang kedua, rapid elasticity. Yang ketiga, measured service. Yang keempat, on-demand service. Dan yang terakhir, resource pooling. Broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan menggunakan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, atau PC, kapan saja dan di mana saja. Contohnya, akses Google Drive lewat laptop, HP, atau tablet. Yang kedua, penggunaan Zoom di kantor atau di rumah. Asal ada internet, semua beres. Lalu selanjutnya, manfaat broad network access. Yang pertama, fleksibel, bisa kerja di mana saja. Yang kedua, kolaboratif, tim bisa bekerja sama secara online. Dan yang ketiga, multi perangkat, bisa diakses dari banyak jenis device. Selanjutnya, manfaat rapid elasticity. Yang pertama, skalabilitas cepat. Yang kedua, efisiensi biaya, tidak over provisioning. Dan yang terakhir, layanan tetap stabil di saat traffic sedang tinggi. Lalu yang selanjutnya, measured service. Penggunaan layanan cloud diukur dan dibiayai berdasarkan sumber daya yang sebenarnya digunakan untuk memastikan bahwa pengguna hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan dan tidak perlu membayar untuk kapasitas yang tidak diinginkan. Contohnya, skalabilitas cepat, efisiensi biaya, tidak overpricing, dan terakhir layanan tetap stabil di saat traffic sedang tinggi. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rohim. Selanjutnya adalah manfaat measure service. Yang pertama, hemat, hanya bayar yang digunakan. Yang kedua, adil dan transparan. Yang ketiga, mudah untuk budgeting dan monitoring. On-demand self-service, yaitu pengguna bisa secara mandiri memesan, mengkonfigurasi, dan menggunakan layanan cloud seperti server, storage, database tanpa perlu interaksi manual dengan penyedia layanan. Contohnya, saat login ke AWS, pilih EC2, menentukan spesifikasi server, klik launch, dan dalam beberapa menit server siap digunakan tanpa harus hubungi pihak AWS. Yang kedua, di Microsoft Azure, kamu bisa buat instansi SQL database cukup lewat portal tanpa minta bantuan teknisi. Manfaat dari on-demand self-service, yang pertama cepat dan efisien, yang kedua tidak perlu tunggu orang lain, dan yang terakhir pengguna punya kontrol penuh atas resource. Resource pooling, cloud provider menggabungkan pooling sumber daya komputasi fisik seperti server, storage, dan network, dan membagikannya ke banyak pengguna secara dinamis sesuai permintaan. Contohnya, AWS memiliki ribuan server fisik di berbagai data center, jadi saat menyewa satu VM, sebenarnya menggunakan sebagian kecil dari resource besar itu. Yang kedua, layanan seperti Google Apps Engine bisa mendeploy banyak aplikasi dari banyak pengguna ke satu kumpulan resource yang sama. Tetapi setiap pengguna tidak menyadarinya karena semua dibagi secara efisien. Manfaat resource pooling, yaitu penggunaan resource lebih optimal, layanan lebih stabil, bisa layani banyak pengguna tanpa bentrok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdurrahman. Baik, yang saya lanjutkan yaitu penerapan 5 karakteristik.
Yang pertama, startup pakai AWS Elasticity plus Service. Mahasiswa menyimpan tugas di Google Drive, root access measured. Perusahaan besar, layanan email dan backup otomatis, resource pooling. Selanjutnya, manfaat strategis cloud computing. Cloud computing memberikan sejumlah manfaat strategis bagi perusahaan seperti pengurangan biaya infrastruktur karena perusahaan tidak perlu membangun dan mengelola server fisik sendiri. Selain itu, cloud menawarkan fleksibilitas tinggi dengan kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya secara cepat sesuai kebutuhan bisnis. Teknologi ini juga memungkinkan pertumbuhan inovasi yang lebih cepat karena tim pengembang bisa langsung menggunakan platform dan tools tanpa hambatan infrastruktur. Dengan cloud, perusahaan bisa menjangkau pasar global lebih mudah melalui layanan berbasis internet, serta memastikan keandalan dan keamanan data yang baik melalui backup otomatis dan sistem perlindungan bawaan. Cloud computing penerapan di berbagai industri. Cloud computing banyak diterapkan di berbagai industri seperti startup, pendidikan, kesehatan, e-commerce, dan perusahaan besar. Startup menggunakan cloud untuk skala cepat dan pengembangan aplikasi tanpa infrastruktur fisik. Mahasiswa memanfaatkan layanan seperti Google Drive untuk menyimpan dan berbagi file. Rumah sakit menyimpan rekam medis secara aman dan mudah diakses, serta toko online menggunakan cloud untuk menangani lonjakan pengunjung saat promosi besar. Dengan cloud, berbagai sektor bisa lebih efisien, fleksibel, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik dengan dukungan teknologi yang andal dan scalable. Selanjutnya, apa yang harus diwaspadai? Meskipun menawarkan banyak keuntungan, cloud computing juga memberi beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti masalah keamanan data karena penyimpanan di server pihak ketiga, tergantungan pada koneksi internet yang dapat mengganggu akses jika terjadi gangguan, serta risiko vendor login yang membuat sulit beralih ke penyedia layanan lain. Selain itu, ada juga tantangan terkait privasi dan regulasi data, terutama saat data disimpan di luar negeri, serta potensi biaya tak terduga jika penggunaan cloud tidak dipantau dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fas Mufid. Oke, terima kasih Abdurrahman Syah. Jadi untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana atau apa perbedaan dari IaaS, PaaS, dan juga SaaS. IaaS, PaaS, dan SaaS adalah 3 model layanan cloud yang memiliki perbedaan utama dalam tingkat kontrol dan manajemen infrastruktur itu sendiri. IaaS atau biasa disebut juga infrastruktur as a service menyediakan sumber daya seperti server, storage, dan jaringan secara virtual, sehingga pengguna bisa mengelola sistem operasi dan sistem sendiri. Jadi pengguna itu memiliki full control di dalamnya jika menggunakan IaaS. Lalu PaaS atau biasa disebut juga platform as a service memberikan platform lengkap untuk pengembangan, testing, dan deployment publik aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur bawahnya. Jadi dia hanya mengelola di bagian pengembangan, testing, dan deployment. Tidak pusing-pusing untuk mengelola infrastruktur di bawahnya. Lalu sementara itu untuk SaaS itu atau bisa disebut software as a service menyediakan aplikasi siap pakai yang diakses melalui internet, di mana seluruh infrastruktur dan platform dikelola oleh penyedia layanan. Lalu ada yang namanya menuju era cloud yang lebih maju. Bagaimana menuju era cloud yang lebih maju? Teknologi komputasi awan atau cloud terus berkembang dengan inovasi seperti edge computing yang mempercepat pemrosesan data di lokasi pengguna, penggunaan arsitektur serverless yang memudahkan pengembang menjalankan kode tanpa kelola server, serta penerapan AI dan machine learning yang semakin terintegrasi. Setelah itu, tren multi-cloud dan hybrid cloud semakin populer untuk meningkatkan fleksibilitas dan keadaan. Sementara upaya green cloud mendorong efisiensi energi dan berkelanjutan dalam pengelolaan data center. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan dari 5 karakteristik yang sudah kita berikan tadi,
merupakan fondasi utama dari layanan komputasi awan modern atau modern cloud, di mana dengan menggabungkan akses luas, elastisitas, pengukuran penggunaan, layanan mandiri, dan pemanfaatan sumber daya bersama, komputasi awan atau cloud computing dapat mampu memberikan solusi teknologi yang efisien, fleksibel, dan scalable bagi individu maupun organisasi itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Itu saja dari kita yang sudah menjelaskan 5 poin di mana cloud computing di fase atau zaman modern saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.